Yusril. Dari Bawaslu silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang hadir dari Bawaslu, seluruh komisioner, Ibu Loli Suhenti, Bapak Toto Haryono, Pak Puadi, Pak Herwin, kemudian dari staf sekretariat, Pak Labayoni, Anggung, Kurniawan, Syaugi, Arif, Ayatullah, Gino, dan Andi. Saya sendiri Rahmat Bagja Yang Mulia. Terima kasih. Pak Rahmat, terima kasih. Baik, saudara-saudara para pihak, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan, baik perkara nomor 1 maupun nomor 2. Oleh karena itu kami ingatkan kepada semua, mohon pengucapan putusan dihormati dengan tidak menyampaikan interupsi selama persidangan ini. Kemudian yang kedua, Majelis Hakim hanya akan membacakan atau mengucapkan putusan pada bagian pokok-pokoknya saja. Selebihnya dianggap diucapkan, dan hal yang tidak diucapkan maupun tidak dibacakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang diucapkan atau dibacakan ini. Baik, terima kasih. Kami akan langsung membacakan putusan yang nomor 1 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1 garis miring PHPU garis miring titik diulang nomor 1 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh satu nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD, alamat Jalan Lebak Bulus 2 Romawi dalam nomor 42 RT 006 RW 004 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. 2 nama Dr. Haunis Kausa H.A. Muhaimin Iskandar, alamat Jalan Kemang Raya nomor 129 RT 003 RW 002 Bangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 1. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Ari Yusuf Amir Esa MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung pada Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Tim Hukum Nasional Amin yang beralamat di Yusuf Building, beralamat di Mampang Square Tower A, Unit 42, Lantai 4, Jalan Mampang Perapatan nomor 88, Jakarta Selatan, dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin STHI MSI dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Perma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 21. Nama Prabowo Subianto, alamat Kampung Gombong RT 003 RW 009 Desa atau Kelurahan Bojong Kuning, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2. Nama Gibran Raka Buming Raka, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 331 Tirtoyoso RT 004 RW 013 Desa atau Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra SH MSc dan kawan-kawan yang kesemuanya merupakan advokat atau konsultan hukum pada kantor tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan umum tahun 2024 selanjutnya disingkat tim pembela Prabowo Gibran yang beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kapling 78, Selipi, Jakarta Barat, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia. Membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, membaca kesimpulan pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, membaca keterangan amicus curiae dari petisi Brawijaya Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia PTDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan Umum Nusantara atau TOPGAN, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Center for Law and Social Justice, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Panji R. Hadinoto, M. Busromo Kodas dan kawan-kawan, Dewan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto, Forum Advokat Muda Indonesia atau PAMI, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia atau ABDI, Stefanus Hendrianto, serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil atau KCP Jurdil. Memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi. Menimbang bahwa termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah, selanjutnya dianggap diucapkan bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Secara konstitusional, norma pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan perintah pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, kontestasi pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. Pertama, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu, dan pelanggaran administratif pemilu, vide pasal 456 Undang-Undang
pasal 456 sampai dengan pasal 465 Undang-Undang Pemilu. Kedua, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkan keputusan KPU keputusan VID pasal 466 Undang Pemilu. Ketiga, tindak pidana pemilu VID pasal 476 sampai dengan pasal 487 Undang-Undang Pemilu. Keempat, perselisihan hasil pemilu VID pasal 473 sampai dengan pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Sesuai dengan konstruksi normatif dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, VID pasal 457 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Sementara itu penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran administratif pemilu, termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif menjadi kewenangan Bawaslu, VID pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu, pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan A. verifikasi partai politik peserta pemilu, B. penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan C. penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bila mana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, VID pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, VID pasal 486 Undang-Undang Pemilu. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, VID pasal 474 dan pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Dan pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma konstitusi in casu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga undang-undang di atas, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana frasa yang termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Undang-Undang Pemilu in casu dalam pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan frasa hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,
dan berkala sebagaimana ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun Undang-Undang Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan, termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan memengaruhi hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan azas dan prinsip-prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Bahwa paradigma sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi pendirian Mahkamah sejak menangani perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2004 hingga pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 PHPU strip pres strip 16 Romawi strip 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2019 berkenaan dengan paradigma dimaksud pada halaman 1813 sampai 1815 paragraf 3.11 putusan Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945,
sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Dalam hal ini, lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya, seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan demikian diperlukan karena mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas, inkasu 14 hari kerja, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada intinya menyatakan mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan aku dikarenakan pemohon tidak mendalilkan perselisihan hasil suara pemilihan presiden dan wakil presiden berupa penghitungan secara kuantitatif, melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya dianggap diucapkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ke mahkamah pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 00.58 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01/01 garis miring AP3 strip press garis miring PAN.MK garis miring 03 2024 bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan pasal 7 ayat 2 PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon, mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi tersebut selanjutnya dianggap diucapkan bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon presiden, calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 4 November 2023. Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan nomor urut 1. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan pasal 7 ayat 2 PMK 4 2023, sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024,
serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai pokok permohonan aku. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan format permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan. Eksepsi demikian seterusnya dianggap diucapkan. Termohon juga mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. Selanjutnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon mengenai permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur dalam PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024 dan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang, maaf diulangi, dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1 sampai dengan angka 16 dianggap diucapkan. Berdasarkan dalil permohonan, pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusannya pada pokoknya membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2, atau membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama seluruh dalil yang diucapkan diajukan oleh pemohon, apabila dilakukan pengelompokan klaster isu oleh Mahkamah, maka dalil pemohon dapat dikelompokkan menjadi 6 klaster sebagai berikut. 1. Independensi penyelenggara pemilu. 2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. 3. Bantuan sosial. 4. Mobilisasi atau netralitas pejabat aparatur negara. 5. Prosedur penyelenggaraan pemilu. 6. Pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan ihwal independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Selain itu khusus untuk Bawaslu, dalil pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada penilaian banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalil tidak independennya penyelenggara pemilu tersebut, pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 junto pasal 118 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Pemohon mengajukan bukti P19, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti T4 dan bukti T16. Pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Suprianto. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon aku, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa penyelenggaraan pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan pemilu secara konstitusional, pasal 22E ayat 1 UUD 1945 mengatur secara eksplisit asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri. Dalam perkembangannya frase sebuah komisi pemilu
pemilihan umum tersebut bermetamorfosis menjadi 3 lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Video pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu. Sebagai bagian dari desain untuk mewujudkan asas-asas pemilu sebagaimana termaktub dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berintegritas, profesional, dan akuntabel. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu secara konstitusional, ketiga lembaga dimaksud diposisikan sebagai lembaga mandiri. Secara doktriner, suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen. Salah satu persyarat yang harus dipenuhi adalah proses pengisian anggota tidak dilakukan atau diisi oleh satu lembaga negara saja, misalnya diisi oleh eksekutif atau legislatif saja. Perkembangan pengisian keanggotaan lembaga mandiri atau independen dalam sistem ketatanegaraan telah mengadopsi atau menerima doktrin dimaksud. Buktinya secara normatif proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawaslu dilakukan dengan melibatkan presiden atau eksekutif dan DPR legislatif. Video pasal 22 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Pemilu. Bahwa sekalipun presiden menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, namun presiden tidak begitu saja melakukan atau menunjuk sendiri calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilu membatasi wewenang presiden sebatas mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dimaksud. Tidak hanya itu, dalam mengangkat anggota tim seleksi, presiden pun dibatasi dengan pembatasan, misalnya 11 anggota tim seleksi. Hanya 3 orang yang berasal dari unsur pemerintah. Sementara itu 4 orang yang berasal dari unsur akademisi dan 4 orang lainnya atau dari unsur masyarakat. Bahkan nama-nama calon yang akan diajukan presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi. Artinya wewenang presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Begitu pula dengan DPR, sekalipun merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi, DPR hanya dapat menyeleksi dengan cara melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Dari nama-nama calon yang diajukan oleh presiden yang berasal dari hasil tim seleksi, dalam kaitan dengan proses fit and proper test tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang bersifat transaksional yang dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh pemohon tidak independen atau tidak mandiri dengan mendasarkan kepada argumentasi terdapat 4 orang anggota tim seleksi berasal dari unsur pemerintah, bukan 3 orang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 22 ayat 1 huruf A yungto pasal 118 Undang-Undang Pemilu. Berkenaan hal tersebut, setelah Mahkamah meriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Kepres 120P tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 anggota tim seleksi dimaksud. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi yang tercantum dalam Kepres 120P tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Terlebih tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh pemohon benar-benar merupakan unsur pemerintah atau sebaliknya lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Termasuk dalam ini Pungki Indarti yang menjabat sebagai salah seorang anggota Kompolnas. Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kompolnas, Pungki Indarti dipilih menjadi anggota Kompolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung pemohon yang sepertinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Andai pun benar terdapat unsur pemerintah melebihi 3 orang, kuat non, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon ihwal pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh presiden melanggar pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya ihwal dalil pemohon berkenaan dengan Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti material tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksud dalil pemohon tersebut. Selain itu, beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran dilakukan pasangan calon nomor urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Bawaslu tidak memberitahukan kekurang lengkapan dari laporan yang diajukan. Pemohon mengajukan bukti P20, bukti P22 sampai dengan bukti P30. Pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti PT13A dan seterusnya
seterusnya tertulis hingga bukti PT 16A. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan, dan bukti PK 9 dan seterusnya dianggap diucapkan, serta Ali Muhammad Al-Hamid. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan ahli yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap laporan-laporan yang didalilkan pemohon berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdapat keterangan dan dokumen bukti mengenai tindak lanjut Bawaslu. Pada pokoknya Bawaslu telah menunjukkan dalam bukti-buktinya bahwa setiap laporan yang disebutkan pemohon dalam dalilnya telah ditanggapi, baik dengan adanya pemberitahuan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil atau syarat material, ataupun tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Lebih lanjut, merujuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009 dan seterusnya 2023 tanggal 22 November 2023 dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan penetapan keputusan KPU nomor 1632 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil karena didasarkan pada peraturan KPU nomor 23 tahun 2023, video bukti PK 22. Selain itu, berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dalam laporan nomor 009 dan seterusnya 2023 yang pada pokoknya disimpulkan laporan aku memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material laporan dugaan pelanggaran pemilu karena pokok laporan aku tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 900 dan seterusnya 2003 perihal pemberitahuan status laporan pada tanggal 23 November 2003. Begitu pula dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 010/2023 pada tanggal 21 November 2023. Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya dugaan pelanggaran pemilu atas ditetapkannya keputusan KPU 1632/2023 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan PKPU 19/2023. Yang salah satunya mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia paling rendah 40 tahun. Video bukti PK 10 dan PK 23. Laporan-laporan yang dimaksud telah ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran serta pembahasan oleh Bawaslu. Dengan demikian, Mahkamah Bawaslu beserta jajaran telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan pemohon. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil dan material ataupun kelayakan laporan untuk diregistrasi serta ditindaklanjuti merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilu, video pasal 95 Undang-Undang Pemilu. Faktanya tindak lanjut laporan tersebut tidak selalu berujung pada kesimpulan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu atau sampai menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2. Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam berangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bila mana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari pemohon mengenai Bawaslu tidak melanjutkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti material adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan berkenaan dengan keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan pasangan calon nomor urut 2 yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut. Termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta mengajukan bukti P9, bukti P10 dan seterusnya dianggap diucapkan, serta Ali Bambang Eka Cahya Widodo dan Ridwan serta 2 saksi yaitu Arif Patrawijaya dan Mirza Zulkarnain. Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T3, bukti T5, bukti T6, bukti T8 sampai dengan bukti T16. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan serta bukti PT1 sampai dengan bukti PT3. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan bukti PK9 dan seterusnya dianggap diucapkan. DKPP juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan.
bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti dan saksi dan ahli keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan keterangan DKPP serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata kedua dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf 311 di atas, meskipun ditujukan kepada subjek yang berbeda, yaitu berkenaan dengan dugaan intervensi Presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dugaan ketidaknetralan termohon dalam menerapkan putusan KPU nomor 90/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2003 di atas. Mahkamah menilai dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon nomor urut 2. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil tersebut secara bersama-sama dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 junto penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A dan pasal 47 Undang-Undang MK pada pokoknya menyatakan putusan MK bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks putusan MK nomor 90 yang amat putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sehingga termohon berkewajiban melaksanakan putusan MK 90/2023. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan 90/2023, aku termohon pada hari berikutnya yaitu tanggal 17 Oktober 2023 telah mengirimkan surat nomor 145/2023 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 mengenai tindak lanjut putusan MK 90/2023 tertanggal pada hari yang sama. Hal ini dibuktikan melalui bukti T8 yang setelah dicermati isi pada bukti tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan hukum acara setelah Mahkamah mengucapkan putusan perkara konstitusi wajib mengirim salinan putusan kepada para pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini salinan putusan MK nomor 90/2003 yang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu selain disampaikan kepada pemohon perkara aku juga disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam menerapkan putusan MK atau menerapkan penafsiran atau perubahan norma apapun sebagai implikasi dari putusan MK. Hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dalam pasal 80 ayat 1 PMK 2/2021 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dalam hal ini tidak ada perintah agar salinan putusan Mahkamah disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sementara itu putusan MK 90/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam undang-undang termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah. Oleh karena itu, atas dasar fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan termohon mengirim surat nomor 1145 diulangi nomor 1145/2023 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 menunjukkan adanya inisiatif dari termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon dan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi stakeholders dalam penerapan norma tersebut. In kasu pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sehingga menurut penilaian wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dan persyaratan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah dapat memahami tindakan termohon dalam membuat dan menyerahkan surat aku sebagai salah satu tindakan segera menerapkan putusan MK 90/2023. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Oktober 2023 termohon mengeluarkan keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam konsideran menimbang keputusan aku menyatakan sebagai berikut dianggap diucapkan. Bahwa dalam konsideran menimbang tersebut menunjukkan termohon telah menerbitkan keputusan KPU 1378/2023 sebagai pedoman teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam menerapkan maksud pasal 66 PKPU 19/2023 di mana PKPU tersebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan pada saat itu DPR sedang dalam masa reses. Selain itu,
Termohon secara tegas menyatakan dalam konsideran menimbang mengenai adanya penafsiran baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/2003. Oleh karena itu, termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan calon telah mempedomeni pedoman PKPU 19/2003 dengan penerapan yang telah sesuai dengan putusan MK 90/2023.